Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pelajaran sekolah, walaupun kalian tidak masuk sekolah karena Kabupaten Tapin masih dinyatakan sebagai zona merah terkait masa wabah corona ini. Kenalkan, Bapak adalah Pak Gesit. Di nama lengkap saya Pak Gesit Aprianto. Saya mengajar di MTSN 2 Tapin itu dari tahun 2019. Sebelumnya saya mengajar di SMA Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Jadi sekolahnya terletak di Banjarmasin ya. Memang tempat tinggal saya juga di Banjarmasin. Saya di rantau ini kos saja. Nah, ini adalah tempat saya mengajar dulu selama 8 tahun. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Banjarmasin, bisa kalian mampir ke sini dan bilang saja kalian murid saya ya. Baik, kita mulai pertemuan hari ini. Pertemuan pertama, saya akan mulai dengan materi yang ringan-ringan saja ya. Jadi kalimat fakta dan opini termasuk materi yang paling ringan di kelas 8. Baik, kalimat fakta dan opini. Mungkin kalian sering mendengar istilah fakta dan opini dari sinetron, dari berita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini secara lebih detail. Baik, kita masuk ke sini. Ini ada gambar gitar, warnanya hitam. Saya jelaskan dulu sedikit pengertiannya. Kalimat fakta itu adalah kalimat yang bisa dibenarkan dan disalahkan secara pasti. Ya, kalimat fakta dapat dibenarkan dan disalahkan secara pasti. Misal ada kalimat begini, gitar ini warnanya hitam. Bisa dibenarkan? Bisa, karena buktinya ada, warnanya hitam. Lalu ada kalimat, gitar ini warnanya putih. Bisa dibenarkan? Tidak. Bisa disalahkan? Iya, bisa disalahkan. Karena bukti menunjukkan gitar ini tidak putih. Nah, itu tadi contoh kalimat fakta. Sekarang kita lihat harganya berapa sih? Oh, harga gitar ini adalah 4.111.000. Kalau ada kalimat yang mengatakan gitar ini mahal, apakah bisa dibenarkan? Atau apakah bisa disalahkan? Ayo. 4.111.000, apakah itu mahal atau murah? Kita tidak bisa memastikan karena setiap orang dengan kondisinya masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. Bagi orang yang gajinya 10 juta sebulan, mungkin gitar ini murah. Tapi bagi orang yang gajinya 500.000 sebulan, maka harga gitar ini mahal. Nah, jadi kalau kalimat tadi ya, gitar ini mahal, itu termasuk kalimat opini. Kenapa? Karena dia tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibenarkan dengan pasti. Baik, sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, gitar ini harganya 27 juta. Lalu ada kalimat yang mengatakan gitar ini mahal. Apakah bisa berubah itu menjadi kalimat fakta? Apakah bisa dibenarkan bahwa gitar ini mahal? Tetap tidak bisa. Karena bagi orang yang gajinya 100 juta sebulan, maka gitar ini murah. Tapi bagi orang yang gajinya cuma 1 juta sebulan, ya gitar ini mahal. Tapi kalau kalimatnya kita ubah menjadi gitar Gibson Montana 2019, lebih mahal dari gitar Korg GA5F. Maka itu adalah kalimat fakta. Kenapa? Karena ada bukti pastinya 20 juta itu ya 27 juta itu memang lebih mahal dari 4.111.000. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, ini adalah kesimpulannya. Kalimat fakta itu adalah kalimat yang bisa dipastikan kebenaran dan kesalahannya karena diukur dengan standar yang pasti. Standar yang pasti tadi contohnya adalah harganya tadi. Memang tertera secara pasti. Kalau kalimat opini, kalimat yang kebenaran dan kesalahannya tidak bisa dipastikan karena standar ukurnya tidak pasti. Jadi kalimat opini kebanyakan menggunakan perasaan ya untuk mengukur benar dan salahnya. Nah, sekarang kita lihat penjelasan yang lebih lanjut yaitu tentang ciri nih. Kalimat fakta itu cirinya yang pasti ya ada dua ini.
Kalau kalimat opini ada 4 ini. Kalimat fakta, cirinya sudah terjadi. Kalau ada kalimat yang menyatakan hal yang sudah terjadi, berarti itu fakta tuh. Misal begini, kemarin kota Banjarbaru kebanjiran. Banjirnya kemarin tuh, berarti sudah terjadi, berarti itu fakta. Kemudian ada angka yang pasti. Misalnya, pada kebakaran kemarin 2 rumah terbakar. Nah, ada angkanya tuh, 2 rumah terbakar. Atau misalnya jarak yang akan kita tempuh, jarak yang kita tempuh ke Banjarbaru adalah 83 km. Nah, angkanya itu pasti. Kalau kalimat opini, salah satu cirinya belum terjadi. Misalnya, besok kita akan pergi ke Bandung. Belum tentu besok kita jadi pergi ke Bandung. Kemudian ada kadar sifat. Kadar sifat itu ada kata cukup, sangat, terlalu. Misalnya, makanan ini cukup enak. Harga baju ini sangat murah. Atau harga gitar Gibson tadi terlalu mahal. Nah, itu karena ada kadar sifat, maka dia termasuk kalimat opini. Kemudian ada kata menurut. Menurut saya, nah itu adalah opini itu, pendapat. Kemudian ada kata penanda keraguan. Kata penanda keraguan itu misalnya kata kira-kira, sekitar, mungkin. Contohnya misalnya begini. Ada sekitar 10.000 orang yang datang ke pengajian kemarin. Nah, dia mengira-ngira aja, mungkin 10.000, mungkin lebih, mungkin kurang, begitu ya. Nah, jadi itu saja yang saya jelaskan. Kalau nanti kalian ingin mendapatkan penjelasan yang ingin bisa mencatat dengan lebih detail, silakan di post saja videonya. Baik, saya sudahi pertemuan pertama kali ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya kirim video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.